Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali sekalipun lewat online. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang omnipresent, Dia hadir dimanapun kita berada. Saya di sini, Bapak Ibu Saudara di sana, tapi tetap hadirat Tuhan nyata bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang saya berikan untuk renungan kali ini adalah tiupan angin. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup ini ketika badai menerpa, ketika angin ribut seakan-akan memporak-porandakan segala jalan kita atau apapun itu, lalu kita mulai kehilangan pegangan dalam hidup ini sehingga kita melupakan Tuhan. Di dalam kepanikan kita, seringkali kita lupa untuk bersandar, untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi. Sebab justru di saat-saat seperti itulah seharusnya kita itu lebih lagi mendekat, lebih lagi melekat kepada Tuhan. Sebab Dialah sumber segala kekuatan, Dialah sumber segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melewati kondisi apapun di segala musim dalam hidup kita, percayalah Tuhan adalah Tuhan yang setia menyertai kita. Dia selalu memegang seluruh hidup kita. Mari kita doa sama-sama sebelumnya. Tidak ada cara lain di saat kami sedang menghadapi banyak hal dalam hidup ini, Tuhan, selain kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu, meminta kekuatan-Mu, dan berserah sepenuhnya kepada-Mu, Tuhan. Sebab dengan segala kekuatan kami, dengan segala usaha dan jeripayah kami, maka semuanya tidak akan ada artinya sama sekali. Itu sebabnya Tuhan, kami mau serahkan waktu-waktu dalam kehidupan kami, di segala musim dalam hidup kami, apapun dan bagaimanapun. Biarlah Engkau Tuhan yang mengambil alih situasi. Di saat kami tidak berani lagi melihat kenyataan yang ada di depan kami, biarlah kami boleh melihat kepada-Mu, Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sanggup untuk mengubah kenyataan yang ada dan menjadi kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu, Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang sangat menjadi rema bagi saya akhir-akhir ini. Dan saya selalu membawakan pujian ini di banyak pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara. Sebab lewat pujian ini ada banyak orang boleh dikuatkan, oleh banyak orang boleh diteguhkan di dalam Tuhan. Dan saya rindu untuk mengangkat pujian ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan,
mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Keluaran 14. Keluaran 14 ayat ke-15 sampai ke-31, Bapak Ibu Saudara kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segera air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan,
terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali setiap kali sharing atau membawakan firman ataupun prolog dari pujian-pujian saya yang membawa bangsa Israel ini sebagai pelajaran bagi kita. Sebab kisah kehidupan bangsa Israel sungguh menjadi banyak pelajaran yang berharga di setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam setiap babak kehidupan mereka bagi setiap kita. Dan melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, maka kita mendapatkan hal yang luar biasa. Betapa geram dan marahnya Firaun ketika ia baru menyadari bahwa bangsa Israel telah benar-benar keluar dari Mesir. Dia juga yang tadinya mengizinkan bangsa itu untuk meninggalkan negaranya. Pada akhirnya ia juga yang berubah pikiran. Bahkan ia sendiri yang kemudian memimpin pasukannya untuk mengejar umat Israel demi membawa mereka kembali ke Mesir. Ketika Firaun dan pasukan berkudanya mengejar dan semakin mendekati umat Israel, maka bangsa ini menjadi semakin ketakutan ketika mereka melihat bahwa sudah tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk lari menghindar dari kejaran Firaun beserta pasukannya. Sebab di depan mereka hanya ada lautan yang begitu lebar dan dalam. Namun dalam keadaan terjepit dan kritis itu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia pun menyatakan kebesaran kuasanya. Semalam-malaman ia membuat angin yang bertiup dengan begitu kencangnya, sampai pada akhirnya air laut itu pun terbelah menjadi dua. Umat Israel dapat dengan selamat menyeberangi laut Teberau yang terbelah dua itu. Sementara seluruh pasukan Fir'aun tidak berhasil mengejar mereka karena ditenggelamkan ke dalam laut Teberau itu. Tentu semua kita telah begitu tahu dan seringkali mendengar kisah ini. Namun perhatikan bagaimana angin yang sama yang dipakai Tuhan untuk membelah laut itu, yang bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel, namun angin yang sama justru menjadi celaka bagi orang Mesir. Betapa sering kita menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya, setiap kita pun seringkali tidak berbeda dengan umat Israel. Kita seringkali melakukan hal-hal yang umat Israel lakukan. Kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kerap kali kita diperhadapkan dengan musuh-musuh kehidupan yang siap untuk menjatuhkan kita. Pada saat itu kita berseru-seru kepada Tuhan, dan Ia pun menyatakan pertolongannya dengan cara yang tidak dapat kita pikirkan. Setiap kali kita menantikan pertolongan Tuhan, seringkali kita berpikir, mengapa justru ada angin besar yang melanda hidup kita? Bukankah Ia berjanji untuk menolong kita? Namun mengapa Dia justru membiarkan terjadi goncangan, bahkan badai lain yang datang? Padahal kita tidak pernah tahu bahwa angin besar ataupun
badai sekalipun. Itu mungkin adalah alat yang Tuhan pakai untuk menolong kita, membuat mujizat dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat kekuatan kebesarannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Ia telah membelah laut Teberau dengan angin yang sangat kencang, saat ini Dia pun mungkin sedang menyiapkan jalan untuk kita, sekalipun melalui setiap angin badai yang sedang menggoncangkan hidup kita. Sebab itu percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan takut kepada setiap angin besar, bahkan badai masalah yang sedang menghantam kita. Kita punya Tuhan yang maha kuat. Kita akan melihat bagaimana angin itu akan reda, sehingga kita tidak dapat meragukan Dia, karena kita dapat melihat dengan jelas jalan Tuhan dan berjalan menuju kehendak-Nya. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan terkejut jika Tuhan bahkan bisa memakai setiap masalah untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Nya bagi kita. Tuhan bahkan bisa menjadikan masalah sebagai sarana untuk menolong kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara ingat, angin yang sama yang menjadi berkat bagi bangsa Israel. Karena lewat angin itu, maka terbelahlah laut itu menjadi dua. Namun angin yang sama justru mendatangkan malapetaka bagi orang Mesir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Selamanya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, kami bersandar, kami bernaung.
hanya kepadamu selamanya. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya. Hanya Engkaulah Tuhan, tempat kami berharap. Kalau hari ini engkau melihat seakan-akan sudah tidak ada jalan lagi di depanmu, ingatlah bagaimana Tuhan kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Ketika Dia membelah laut Teberau itu menjadi dua, dan kuasanya itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Dia mampu membuka jalan bagi suatu bangsa, maka Dia juga mampu untuk membuka jalan bagi satu keluarga. Sebab itu terlalu kecil buat Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu melakukan segalanya. Itu sebabnya bagian kita hanya berserah sepenuhnya kepadanya. Izinkan Dia bekerja sesuai dengan cara dan waktunya, apapun dan bagaimanapun. Sebab semua Dia kerjakan untuk kebaikan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang selalu baik. Atas dasar apa hidup kami penuh dengan keluhan? Sebab setiap hari baru Engkau selalu memperbaharui kasih setiamu bagi kami. Setiap saat Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah kami. Setiap waktu Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Engkau memagari kami dengan kesetiaan-Mu, menutup bungkus kami dengan darah-Mu. Tidak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi segala sesuatu sendiri. Tidak pernah Engkau membiarkan kami bergumul sendiri di tengah tekanan hidup kami ini. Di saat kami sedang terluka, Engkau membalut luka hati kami. Di saat kami merasa sudah tidak mampu lagi, Engkau menambahkan kekuatan-Mu sehingga kami cakap menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Di saat kami berduka, Engkau ada di sisi kami dan menghibur serta menghapus air mata kami. Di saat kami terjatuh, tangan-Mu yang kuat menopang kami dan mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Bagaimana kami tidak dapat menyadari semua ini? Bagaimana kami tidak dapat bersyukur atas semuanya ini? Terima kasih Tuhan untuk semua yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari semua kita sama-sama katakan amin.